Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novembri Bayu Saputri dengan NIM 2231411106 dari PGMI kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gamelan ageng dan ricikan gamelan ageng. Submateri pada kesempatan kali ini terdiri dari dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian gamelan ageng dan yang kedua yaitu ricikan gamelan ageng. Submateri yang pertama yaitu pengertian gamelan ageng. Gamelan ageng adalah gamelan yang mempunyai susunan gamelan yang lengkap di dalamnya. Gamelan ageng yang paling baik terbuat dari bahan perunggu, yaitu campuran antara timah putih dengan tembaga, dengan takaran yaitu 3:10. Dari segi bentuk, gamelan dibagi menjadi dua macam, yaitu pencon dan bilah. Pencon terdiri dari bonang barung, bonang penerus, kenong, gong, dan ketuk kempiang. Sedangkan bilah terdiri dari demung, saron barung, saron penerus, gender, selentem, dan gambang. Selanjutnya submateri yang kedua yaitu ricikan gamelan ageng. Yang pertama bonang. Bonang merupakan alat musik pukul dalam orkes gamelan yang terbuat dari perunggu. Bentuknya itu seperti gong kecil yang disusun di atas tali yang terlentang di antara kerangka sandaran kayu. Nah, bonang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bonang barung dan bonang penerus. Untuk gambar dari bonang barung dan bonang penerus dapat dilihat pada gambar di samping ya teman-teman. Untuk yang nomor pertama itu merupakan bonang barung. Yang kedua yaitu bonang penerus. Nah, bonang barung itu apa sih? Bonang barung itu merupakan bonang dengan ukuran yang lebih besar dan memiliki nada yang lebih rendah. Sedangkan bonang penerus merupakan bonang yang ukurannya lebih kecil, berada pada nada yang paling tinggi. Yang kedua, kenong. Untuk bentuk kenong itu sama seperti bonang ya teman-teman. Yang membedakan kenong dengan bonang yaitu dari segi ukuran. Kenong mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan bonang. Nah, bentuk kenong yang besar ini menghasilkan suara yang rendah tetapi nyaring dengan timbre yang khas. Jadi, untuk gambar kenongnya bisa dilihat ya teman-teman. Bentuknya itu lebih besar daripada bonang. Nah, biasanya di dalam gamelan ageng itu disusun secara kotak atau berbentuk kotak seperti pada gambar. Yang ketiga, gong. Gong merupakan alat musik yang terbuat dari perunggu berbentuk bulat berongga dengan pencon atau benjolan di bagian tengah. Nah, gong ini ditatap dengan cara digantung pada racakan atau gayor. Nah, gong sendiri ini teman-teman dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gong ageng atau besar, yang kedua yaitu gong subukan, dan yang ketiga yaitu gong kempul. Nah, untuk gong ageng itu adalah gong yang paling besar, sedangkan gong subukan itu gong yang memiliki ukuran sedang atau di bawahnya gong ageng. Sedangkan gong kempul itu ukurannya itu lebih kecil daripada gong subukan. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Itu yang pertama itu gong ageng, yang kedua gong subukan, dan yang ketiga itu merupakan gong kempul. Yang keempat yaitu ketuk kempiang. Nah, ketuk kempiang ini mempunyai bentuk yang sama seperti bonang dan kenong. Ketuk kempiang ini memiliki perbedaan, yaitu ketuk berukuran lebih pendek dan lebar, sedangkan kempiang berukuran tinggi dan ramping. Untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat gambar di samping ya teman-teman. Untuk gambar yang pertama atau yang ada angka satunya itu merupakan ketuk. Sedangkan yang kedua yaitu kempiang. Bisa dilihat perbedaan antara ketuk dan kempiang. Nah, pada gamelan biasanya keduanya ini ditempatkan dalam satu wadah dan disusun secara horizontal, ditumpangkan pada tali yang ditegangkan pada bingkai kayu. Yang kelima yaitu saron dan demung. Nah, saron itu dibagi menjadi dua, yaitu saron barung dan saron penerus.
Untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat gambar di samping. Itu yang nomor 1 itu merupakan demung. Demung itu berukuran lebih besar daripada saron. Jadi itu yang paling besar itu demung. Selanjutnya yang nomor 2 itu merupakan saron barung, yaitu ukurannya itu sedang atau lebih kecil daripada demung. Selanjutnya yang ketiga itu merupakan saron penerus. Saron penerus ini berukuran lebih kecil daripada saron barung. Yang keenam yaitu gender. Gender merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul. Terdiri dari 10 sampai 14 bilah. Terbuat dari kuningan yang kemudian digantung pada berkas di atas resonator, bambu atau seng. Gender ini dibagi menjadi dua, yaitu gender barung dan gender penerus. Yang ketujuh yaitu slendem. Slendem merupakan alat musik yang memainkannya dengan dipukul. Slendem merupakan instrumen gamelan yang terdiri dari 7 lembaran lebar logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung. Nah, bilahnya ini terbuat dari logam, baik besi, kuningan, maupun perunggu. Memiliki ukuran bilah yang lebih lebar. Memiliki nada, baik nada pelok maupun slendro. Diletakkan di atas rancak slendem. Bunyinya cenderung rendah atau bass. Selanjutnya yang kedelapan yaitu gambang. Gambang adalah alat musik yang tersusun dari bilah-bilah kayu atau bambu yang berjumlah 18 buah yang direntangkan di rak resonator penyusun gambang. Nah, penyusunan gambang ini dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, gambang ini juga dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu gambang pelok dan gambang slendro. Yang kesembilan yaitu kendang. Kendang ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kendang ageng atau kendang besar. Yang kedua yaitu kendang sabet atau samping. Yang ketiga yaitu kendang ciblon atau kembar. Dan yang terakhir yaitu kendang ketipung. Untuk gambarnya bisa dilihat gambar di samping ya, teman-teman. Selanjutnya yang ke-10 yaitu siter. Siter ini merupakan alat musik yang terbuat dari kayu jati dengan 13 sampai 14 senar. Nah, cara memainkannya itu yaitu dengan cara dipetik. Alat musik ini juga biasa dinamakan dengan gitar Jawa. Untuk gambar siter itu bisa dilihat gambar di sampingnya, teman-teman. Yang ke-11 yaitu rebab. Rebab ini adalah jenis instrumen yang terbuat dari kayu, dilapisi membran dari kulit hewan, dilengkapi dengan 2 buah dawai. Cara memainkannya yaitu dengan cara digesek. Yang terakhir yaitu suling. Suling ini terbuat dari bambu yang diberi lubang sebagai penentu nada atau laras. Nah, suling ini terdiri dari suling slendro dan suling pelok. Yang membedakan antara keduanya yaitu berdasarkan letak dari lubang-lubang pada suling tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.